Bab 4061, Tidak Bahagia. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Jangan salahkan orang tua itu karena tidak bisa mendengarkan, berani memiliki ide seperti ini, kamu adalah iblis. Itu hanya duduk di langit. Saya mendengar bahwa Yesuan mengatakan bahwa sebelum jatuhnya zaman kuno yang bermasalah, semua kelompok etnis dan kekuatan teratas dari 3 bintang dan bintang utama akan terintegrasi sepenuhnya, dan 3 bidang utama akan bersatu. Longshan Tandun konyol, mengatakan bahwa bahkan di belakangnya ada segel yang abadi, dan pemikiran seperti ini hanyalah mimpi orang bodoh. Pada akhirnya, tampaknya sangat membosankan untuk membahas topik ini lagi. Ketika kata-kata Longshan Tang berubah, dia ingin mengakhiri, baiklah, tidak perlu membicarakan masalah ini. Bahkan jika dunia kuno akan datang, tema utama langit berbintang tidak lagi benar. Semua kelompok etnis dan kekuatan utama menghadapi situasi dan perubahan baru. Tidak mungkin bagi dinasti abadi saya untuk diam-diam membentuk aliansi dengan iblis sebelum ini. Petik 2. Ini mungkin mengecewakan Mo Xiaoyou. Di sini, lelaki tua itu berterima kasih kepada Mo Xiaoyou karena telah menyelamatkan Rahmat, tetapi jika Mo Xiaoyou menganggap ini sebagai tamparan, dia ingin memperingatkan lelaki tua itu untuk masuk ke dalam kisah kekaisaran dan memulai beberapa tindakan. Menasihatimu, atau jangan terlalu banyak berpikir. Hahaha, Yesuan sangat marah dan tertawa. Setelah tertawa, kemarahan di hatinya menghilang dalam sekejap, karena dia tiba-tiba memikirkan satu hal. Itulah identitas mantan Kaisar Xuanzinya, meskipun dia terpaksa tidak berdaya, tetapi bagaimanapun juga, itu sedikit menyedihkan, tetapi saat ini, tampaknya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan hati seperti ini. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan dalam suasana hati yang baik, memuji bagian atas rahang, melihat ke jalan Longshan Tang, ya, festival gas ini cukup mengesankan, tetapi Anda tidak harus menjadi hati seorang pria sejati. Inilah yang dikatakan Wang Xicai. Hanya saja Anda perlu menyampaikan makna raja ke puncak dinasti abadi. Itu urusan mereka untuk setuju atau tidak. Bahkan jika kamu tidak setuju, di masa depan, Kaisar secara alami akan menggantinya dan menyelesaikan langkah ini sendiri. Petik 2. Adapun hal yang benar untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, kata-kata Yesuan berubah, dan raut wajahnya menjadi agak misterius. Aku tidak tahu kehidupan dinasti kekaisaran, yang lebih penting daripada identitas kaisar kontemporer. Yang terakhir mungkin sebanding, mantan. Petik 2. Apa? Pertanyaan Yesuan tidak bisa dijelaskan. Jangan katakan itu tiba-tiba, sudah terlambat untuk mencegah orang. Faktanya, bahkan arti dari kata-katanya membuat orang benar-benar bingung, dan 8 kutub tidak dapat dikalahkan. Tetapi setidaknya arti harfiahnya masih sangat jelas, dan jawabannya jelas tidak perlu dipertimbangkan, ditempatkan dengan jelas di sana. Melihat mata tercengang pihak lain, menatap dirinya sendiri dengan guntur, Yesuan segera mengingatkan, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku, kamu dapat pergi kapan saja. Begitu aku menjawab pertanyaan itu, aku dapat segera pergi. Longshan Daunen bahkan lebih canggung, tetapi dia jelas tidak bermaksud melepaskan kesempatan ini. Ketika dia bahkan berkata, identitas kaisar kontemporer dinastiku secara alami mulia, tetapi tetua abadi adalah esensi sejati dari yang pertama adalah generasi muda, yang terakhir adalah orang tua, identitas kaisar kontemporer, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan seorang lelaki tua abadi, tidak dapat dibandingkan. Oke, bagus. Ingat kata-katamu hari ini. Yesuan mengangguk dan tertawa lagi. Tiba-tiba, dia merasa hatinya nyaman. Akhirnya, dia melambaikan tangan besar dan memanggil kabut berwarna-warni. Jika demikian halnya, kamu tidak perlu berterima kasih atas bantuanmu. Silakan pergi sekarang. Pada saat ini, Longshan Tang benar-benar hancur, dan bahkan otaknya pun mencurigakan. Apakah Anda pikir Kaisar Iblis Mo Zhenfeng ada di depan kepalanya? Saya dulu mengatakan apa yang ingin saya mengintegrasikan 3 bidang kosmik sebelum banjir di dunia. Sekarang saya marah dan saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Pada akhirnya, bahkan secara tidak dapat dijelaskan, saya ingin mengembalikan rasa terima kasih saya atas ekspresi yang tepat, dan di tempat itu, saya turunkan urutannya. Nah, orang ini memiliki 5 yang mempesona, dan dikenal sebagai orang pertama dari generasi muda di dunia saat ini. Terkadang jenius dan orang gila memang terpisah satu baris. Orang ini sangat mempesona, sedikit gila, tetapi itu bisa dimengerti.
Saya memikirkannya. Ketika Longshan Downton merasa bahwa semuanya telah dijelaskan secara wajar, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Jika pihak lain sekarang marah, jangan pergi, jika Anda berbalik dan menyesalinya, bukankah begitu? Apakah Anda menangis dan menemukannya? Satu pikiran tentang ini, dia tampak aneh, dan dia menatap Yesuan dengan sedikit kasihan, mengangkat tangannya dan melengkungkan lengkungan, dan kemudian tidak berkata apa-apa, melompat ke kanopi kabut, dan bentuk tubuhnya segera terangkat ke Senong. Ding Ding Kau milik Ding melesat pergi, dan sekejap mata menghilang, itu sudah meninggalkan ruang interior Baoding. Sejak itu, aku tidak ada hubungannya dengan identitas Xuan Huangzi, tetapi sekarang telah tumbuh dewasa, dan identitas ini telah lama tidak berguna. Sedikit mengangkat kepalanya dan mengirim Longshan Tang pergi, Yesuan tiba-tiba melahirkan perasaan emosi. Pada saat ini, dia memiliki semacam perasaan sentimental. Kemudian, aku sepertinya memikirkan sesuatu, sentuhan tawa, dan segera melayang dari wajah Yesuan, namun, bahkan jika identitas ini ditinggalkan, harus ada pernyataan resmi untuk mengakhiri paragraf ini. Tepat sekali, kemenangan besar iblis, hanya generasi kedua leluhur yang telah disegel, generasi leluhur-leluhur kekuatan, pasti akan membiarkan dua inti tingkat tinggi inti spekulasi tingkat tinggi, meskipun gelombang perang berikutnya, bagaimanapun juga, itu akan datang, tetapi dalam waktu singkat, itu bebas dari kekhawatiran. Hal-hal di alam semesta pertama untuk sementara akan berakhir. Di sisi lain alam semesta kedua, ada orang-orang yang telah mendapatkan kesombongan surgawi dari Qian Kun Taoji, dan kemudian naga tiga rahang. Pada dasarnya, tata letaknya sudah lengkap, tepat. Kembalilah ke alam semesta ketiga dan tangani hal-hal dari kaisar-kaisar. Sebenarnya, karena aku dikirim ke bintang kematian kali ini, setelah meninggalkan alam semesta ketiga, semua yang kulakukan memiliki dorongan besar bagi kepentingan federal, dan ada banyak kerusakan besar bagi kepentingan federal. Aku tidak tahu berapa kali. Kembali, bisakah kau mencapai puncak klasemen kontribusi federal? Bagaimanapun, keluarga surgawi telah dijalankan olehku. Jika ini bisa terjadi, nama Kaisar Xuan akan bergema lagi di 3 bidang utama. Saat itu, saya takut itu akan menjadi dinasti abadi yang saya kirim, dan saya akan mengubah sikap saya dan mengambil inisiatif. Saat itulah saya membuka identitas asli saya dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu Kaisar Xuanzi. Pada saat yang sama, orang-orang itu adalah orang-orang yang menyatukan 7 pesona. Saya hanya tidak tahu seperti apa rasanya berada di dinasti abadi setelah mempelajarinya. Sungguh menantikannya, tidak diragukan lagi. Begitu kebenaran masalah ini diungkapkan dan dipublikasikan, para petinggi kelompok iblis pasti menyesal. Kelompok iblis memiliki 1 dari 5 orang yang mempesona, yang telah membuat iri kelompok-kelompok utama. Seberapa mengerikan kekuatan 7 orang yang mempesona. Ini jelas merupakan tren umum, semacam atribusi transportasi udara, yang bisa saja menjadi milik umat manusia. Lagi pula, Yesuan sendiri juga ras manusia, tetapi dinasti abadi ditekan sejak awal, dan kelahiran Yesuan ke kelompok etnis iblis sumber dari semua kejahatan. Sejak perubahan besar kedua terakhir kali, sumber kejahatan sama sekali tidak ada yang tampak. Dalam perubahan itu, orang-orang asteris dari alam semesta kedua bahkan memobilisasi fondasi kelompok etnis, yaitu, belenggu tanah leluhur kelompok etnis, proyeksi kekuatan kuno seperti 9 kalajengking dewa yang tidak pernah lahir. Selain itu, proyeksi kekuatan kuno seperti Scarlet Kirin juga turun, tetapi pada akhirnya, mereka semua dihancurkan oleh kura-kura raksasa yang kosong. Meskipun kura-kura raksasa yang kosong masih belum terselesaikan, itu jauh dari perbaikan yang kuno dan tertinggi, tetapi bagaimanapun juga, fondasinya dalam, dan hanya dengan kekuatan sendiri, itu menekan semua, dan seluruh sumber kejahatan diaduk, melompat. Pada akhirnya, itu langsung diambil dari semua produk di tungku. Itu secara langsung menyebabkan munculnya kembali Tiandao Qingyan, yang mengubahnya menjadi neraka manusia. Perubahan waktu itu bahkan lebih tragis daripada sumber kejahatan pertama yang asli. Dan hal semacam ini telah terjadi 2 kali berturut-turut. Bahkan jika pikiran ada di dalam air, itu pasti akan dicegah. Karena alasan inilah bahkan Yesuan belum bergerak ke tujuan memasuki bintang dunia jahat lagi dalam waktu singkat. Itu pasti akan mati. Bahkan dengan kekuatan Senong Ding dan kekuatan tubuh bayi tanpa kepala, dia masih sama.
Kelompok-kelompok utama dan kekuatan teratas dari tiga bidang utama secara alami tidak perlu mengatakan lebih banyak. Sejak saat ini, berbagai kelompok etnis tidak berani mengirim mereka ke sana, takut jika mereka membuat marah surga dan mata biru, mereka akan mengejar mereka dan membawa bencana bagi kelompok-kelompok etnis. Anehnya, semua kelompok etnis utama dan kekuatan teratas, termasuk tiga bidang utama, tidak berani mendekati sumber semua kejahatan. Dan jika seseorang berani dan memasuki ruangan, mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya, sejak saat ini, tungku itu telah berdiri diam di kedalaman sumber kejahatan, dan tidak pernah dipindahkan. Tetapi dari waktu ke waktu, kekosongan yang jauh akan retak, dan kemudian cahaya warna yang berbeda akan menyembur, dari mulut tungku, bukan ke dalamnya. Kemudian, di bawah dinding luar tungku, di sepanjang mata rantai yang ditelan oleh dewa-dewa paduan mekanis, mereka akan menumbuhkan beberapa bagian dan menyebar keluar. Ini jelas tangan mata surgawi. Meskipun Tiandao Qingyan masih terluka parah, itu adalah kehendak surgawi dari dunia besar, dan kekayaan fondasi. Kelompok cahaya yang dikirim dari celah-celah jalan adalah harta karun teratas. Itu memperbaiki tungku. Sebenarnya, hampir semua ini telah selesai, karena seluruh proses tidak berhenti dari awal. Rantai pinggiran yang hilang di tepi bawah dinding tungku akan tumbuh bagian besar setiap jam. Rantai poni itu seperti puluhan ribu tentakel. Saat tumbuh, ia bergerak ke ujung lain dari rantai kosong. Baru hari ini, kumpulan harta karun kelas atas terakhir diproyeksikan dan dibenamkan ke dalam tungku. Puluhan ribu garis stensil yang diangkut ke tungku akhirnya diperbaiki sepenuhnya, dan karakter terpotong kecil di ujung kekosongan. Rantai, keterlibatan penuh. Boom! Momen ini selalu berdiri di atmosfer hening dari atmosfer hening, tiba-tiba terguncang hebat, semangat tungku pulih. Sepenuhnya, oh, di langit yang jauh, suara retakan yang jelas dan ganas terdengar, kekosongan itu retak-retakan besar, mata vertikal yang lebih besar dari bintang muncul, dan tenda hijau ditembakkan di antara bukaan, menghilang ke dalam tungku, dan kemudian menghilang. Retakan kekosongan menutup. Oh lala, pada saat berikutnya, suara rantai itu begitu keras sehingga tungku itu tiba-tiba bergetar. Baik itu tepi atas dinding luar atau pinggiran tepi luar dinding luar, semuanya patah dari tengah, dan setengahnya masih terhubung dengan rongga di sekitarnya dan melayang di udara. Setengah lainnya terhubung ke dinding luar tungku, dengan kelincahan, 10.000 garis di dinding atas, 10.000 jalan di dinding bawah, dan total 20.000 lintasan dengan hanya setengah dari rantai pinggiran, yang seperti langit berbintang. Hanya ingin bergerak, ini jelas merupakan ritme tungku yang akan keluar untuk mencari makanan lagi, dan ritme material daging dan darah. Persis sama seperti ketika ia merobek kekosongan dan bergegas ke ruang misterius tempat kura-kura raksasa itu berada. Hanya saja kali ini, tungku itu tidak merobek kekosongan lagi, bergegas ke dalamnya, tetapi langsung menjadi aliran cian, melesat ke tepi bintang kejahatan. Setelah waktu yang singkat, penghalang tirai cahaya yang melintasi seluruh sumber-sumber kejahatan sebenarnya adalah langit berbintang kosmik pertama yang berada tepat di luar sumber semua kejahatan. Pada saat ini, tungku pembakaran akan datang ke alam semesta pertama, dan hari pembunuhan akan segera dimulai. Awalnya, pemurnian sumber kejahatan dari tungku pembakaran, bahan daging dan darah yang dibutuhkan setidaknya harus berupa sisa-sisa makhluk abadi yang kuat. Di bawah keabadian, bahkan sisa-sisa alam semesta yang kuat akan dimuntahkan seperti sampah. Saat ini, ia belum merobek celah-celah kekosongan, memasuki kekosongan misterius yang tidak diketahui untuk mendapatkan sisa-sisa makhluk-makhluk yang kuat dan kuno itu, tetapi malah datang ke bidang kosmik pertama. Jelas, tujuannya aneh. Entah setelah perubahan ini, Tiandao Qingyan mengubah kekuatan domain di tungku, yang mengarah pada penggunaan langit berbintang biasa. Atau, tungku akan membalas sebelum diluncurkan secara resmi. Sebelumnya, ada dua perubahan yang tidak disengaja sebelumnya, apakah itu tungku-tungku atau mata surgawi, itu jelas ditempa. Kali ini secara tidak sengaja turun ke bidang kosmik pertama, itu untuk menciptakan pembunuhan, sebagai pencegah. Tetapi tidak peduli yang mana, tidak ada keraguan bahwa kelompok iblis ditakdirkan untuk malapetaka, dan bintang kejahatan berada di posisi antara bintang iblis dan langit, tetapi bintang. Kota Tianji di ujung domain telah lama menghilang. Medan bintang iblis sekarang menjadi yang paling dekat dengan bintang kejahatan, dan tempat kehidupan yang paling kuat. Oh lala, hei, rantai itu terbanting dan memperlihatkan hawa dingin yang tak berujung.
Setelah bergegas keluar dari medan berbintang kejahatan, tungku besar seperti bintang super, dengan cahaya cian yang kuat, sementara terhenti di kehampaan, tampaknya sedang mendorong sesuatu. Segera, dia menangkap atmosfer yang paling intens dan menakjubkan, dan jarak terdekat ke posisi itu, setelah mengunci posisinya, tungku besar itu tiba-tiba terguncang, dan kemudian berubah menjadi aliran cian, kecepatannya, melesat, sekejap mata menghilang di ujung garis pandang. Dan arah ini persis di mana bintang iblis berada. Meskipun jaraknya sangat jauh, bahkan jika itu adalah benteng besar dengan diameter 100.000 meter, akan memakan waktu setengah bulan untuk menyeberang. Kecepatan tungku itu jelas lebih tinggi daripada benteng besar, bahkan jauh melebihi. Pada kecepatan larasnya saat ini, paling lama, itu adalah 3 hari. Tungku horor, seperti bintang raksasa ini akan memasuki medan ajaib. Para perampok sedang merampok, segera datang bintang iblis. Perang telah berakhir, tetapi seluruh medan bintang ajaib masih merupakan pemandangan yang sibuk. Namun, ini, bagaimanapun juga, adalah perang bintang tingkat pesawat berskala besar yang melibatkan 3 pesawat utama. Di 3 kubu kedua belah pihak, dalam hal kekuatan tempur konvensional, jumlah total berbagai kapal perang bintang ke udara melebihi 70 juta. Ada hampir 6 juta binatang buas asli yang terlibat. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, 11 orang biasa tidak berkematian dan 1 orang tidak berkematian. Ini saja menunjukkan skala dan keganasan perang ini. Bahkan pembersihan medan perang pasca perang dan masalah rumit lainnya membutuhkan banyak waktu untuk ditangani. Terlebih lagi, ada beberapa unit musuh kecil yang dipaksa untuk terpisah dari pasukan besar di 2 kubu lawan musuh. Mereka masih dikelilingi oleh musuh yang berat. Setelah Longshan Tang pergi, Ye Xuan melompat dan bergegas ke puncak Senong Dingding, lalu kembali ke bintang kaisar, menunggu akhir perang. Ini adalah 2 hari penuh, sampai 2 hari kemudian, semuanya benar-benar berakhir. Semua pasukan musuh kecil yang membangkang telah sepenuhnya dimusnahkan, dan puing-puing sejumlah besar kapal perang di kekosongan Devil's Starfield masih dibersihkan. Namun, setelah memecahkan wilayah berbintang dari pasukan musuh kecil, wilayah utama musuh, dan musuh tingkat tinggi di alam semesta, 1 generasi iblis, Moyutian dan iblis tingkat tinggi lainnya, telah mampu menarik keluar. Sekarang baru saja kembali ke Magic Emperor Star, pertama kali saya datang ke istana kerajaan iblis, dan berdiskusi dengan Ye Xuan setelah perang. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai kemenangan besar. Itu hanya kumpulan hampir 20 juta kapal perang dan benteng. Itu adalah angka astronomi, dan sekarang menghitung. Di antara mereka, tetapi data umum, sebagai sekelompok elit tingkat tinggi yang memimpin bagian atas, pada dasarnya memiliki beberapa pikiran. Pada saat ini, para anggota keluarga kerajaan sangat bersemangat, dan mereka bersemangat dengan suara mereka. Setelah perang ini, situasi umum dari pesawat kosmik pertama pada dasarnya telah diselesaikan. Aliansi alam semesta pertama yang bertempur dengan pasukan koalisi 4 anggota di depan kita harus malu-malu, dan kubunya akan segera dikalahkan, iblisku. Hari-hari menyatukan alam semesta pertama akan segera tiba. Petik 2, ya, pertempuran ini telah memenangkan kemenangan besar. Saya pikir kedua kubu alam semesta kedua dan alam semesta ketiga, dan Federasi Venezuela, belum berani membuat perubahan apapun pada iblisku dalam waktu dekat. Ke-11 abadi, lolos saja 3, cukup untuk membunuh mereka. Selain itu, tren umum dari 3 opini publik utama, dalam kurun waktu terakhir, sudah cukup bagi mereka untuk kewalahan, jatuhnya 8 makhluk abadi yang aneh, setengah penangkapan pasukan kapal antariksa yang berjumlah 50 juta, dan 2 kelompok utama dan pasukan teratas. Jika Anda ingin melanjutkan ekspedisi, Anda harus berpikir 2 kali sebelum pergi. Jika tidak, jika Anda kalah lagi, Anda benar-benar harus tertawa dan bermurah hati. Hahaha, saya tidak dapat memikirkan perang ini. Pada akhirnya, saya dapat memperoleh kemenangan sebesar itu. Hanya berbagai kapal perang dan benteng besar dan benteng telah menangkap hampir 20 juta kapal dan ratusan juta orang yang kuat. Benar, tentang menemukan beberapa tahanan dari semua jenis, apakah akan meninggalkan perbudakan, atau meminta tebusan dari 2 keluarga besar. Ini tampaknya memiliki diskusi yang bagus. Jika tidak, sejumlah besar kekuatan bintang memegang di tangan iblis saya, bagaimanapun juga, itu bukan masalah. Konsumsi hariannya tidak sedikit, Setelah beberapa pertimbangan, semua masalah pasca perang pada dasarnya telah diatur.
Ratusan juta pusat kekuatan bertabur bintang telah direbut saat ini. Para iblis akan memiliki personel khusus dan dua kelompok utama dari kelompok utama dan pasukan teratas untuk menebus kembali ke masalah. Segera, sebagian besar tingkat tinggi kerajaan iblis pergi, masing-masing bertanggung jawab atas beberapa urusan, dan satu generasi kaisar sihir Mo Haotian, iblis kontemporer Mo Qiaotian dan beberapa eksekutif inti Yesuan yang lebih dewasa, tetap tinggal. Setelah perang ini, tren umum alam semesta pertama telah ditetapkan, jadi saya memutuskan untuk pergi sementara, kembali ke alam semesta ketiga, dan menyelesaikan masalah Teran. Melihat satu generasi iblis Mo Zentian dan beberapa inti tingkat tinggi iblis lainnya, semuanya menoleh untuk melihat diri mereka sendiri, Yesuan membuka pintu, langsung mengatakan niat untuk pergi. Setelah jeda singkat, dia berkata, pada dasarnya tidak ada peristiwa besar di alam semesta pertama. Setelah perang ini, aliansi negara-negara akan segera hancur, dan di alam semesta kedua, aku telah mengaturnya. Tiga makhluk aneh abadi yang telah melalui pertempuran ini sebenarnya sengaja dilepaskan. Kedua alam semesta dan Senat Federasi Vatikan yang berusia 2 tahun telah memilihku, dan mereka telah menjadi internal. Dan keluarga kerajaan alam semesta ketiga, dinasti abadi, membawakanku makna keinginan iblis untuk membentuk aliansi dengan kaisar, tetapi tampaknya harapan itu tidak besar. Petik 2. Situasi umum Republik Federal Faro telah hilang. Begitu masalah kuno datang, makna keberadaan federal akan hilang. Pada saat itu, mereka hanya akan memiliki satu rumah lama, dan tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tetapi kedua kubu Teran masih menjadi masalah besar. Sekarang alam semesta pertama pada dasarnya terintegrasi, dan alam semesta kedua telah diatur. Tunggu saja waktunya untuk matang, dan semuanya akan datang secara alami. Hanya alam semesta ketiga yang masih ada. Berapa banyak petunjuk, masalah ini, saya harus kembali ke alam semesta ketiga, mencoba membuka terobosan. Petik 2. Bagaimanapun, sebelum jatuhnya dunia kuno, kekuatan tiga alam semesta harus terintegrasi sepenuhnya. Kelompok dan kekuatan etnis lain tidak memiliki kemampuan ini. Masalah ini hanya dapat dilakukan oleh kita. Jika tidak, dalam menghadapi masa-masa sulit kuno, munculnya tiga bidang bintang utama saat ini, takut tidak banyak jiwa yang akan selamat, mereka akan direduksi menjadi umpan meriam. Ketika saya menyebutkan kejadian ini, generasi asli iblis, Mo Zentian, yang masih sangat tertarik, langsung murung. Kemunculan Tian Dao Qingyan yang sering telah membuat tiga inti teratas dari tiga kelompok utama dengan tajam menangkap beberapa informasi. Bahkan keanehan orang-orang Tianji sangat mungkin karena ini. Meskipun setelah perkembangan tahun-tahun pembangunan yang tak berujung, tiga bintang dan bintang utama saat ini, kelompok etnis utama dan pasukan teratas sudah berkembang pesat, dan ada postur dunia yang makmur, tetapi pada saat ini, legenda telah berada di pertempuran pertama. Setelah keruntuhan total banjir, itu akan segera datang. Ini jelas merupakan awan yang sangat kuat yang ada di hati para elit inti dari semua kelompok etnis. Dalam menghadapi krisis ini, apakah kelompok etnis iblis dapat melawannya sulit diprediksi. Tetapi bagaimanapun juga, perlu untuk berjuang keras dengan segala upaya. Yesuan mengatakan bahwa adalah benar untuk menyatukan semua kekuatan dari tiga bidang utama sesegera mungkin. Bahkan jika ini dilakukan, kekuatan semua kelompok etnis di tiga bidang utama akan dikumpulkan. Bisakah Anda selamat dari malapetaka ini? Memikirkan hal ini, generasi Kaisar Sihir Mo Yutian menghela nafas dan berkata, benar-benar, ras manusia kosmik ketiga tidak memiliki cara untuk menunda, masalah ini akan menjadi teman yang sulit, hanya identitasmu, adalah mungkin untuk menyelesaikan integrasi Teran sesegera mungkin, dan mengubahnya menjadi orang lain, tidak ada yang bisa melakukannya. Booming, suara itu baru saja jatuh, bumi di bawah kaki tiba-tiba bergoyang keras, dan suara gemuruh itu melonjak Kaisar Sihir. Hanya 2 hari setelah perang, hamparan bintang yang luas di luar lingkaran pertahanan dalam Samsung Iblis, langit berbintang tak berujung puluhan juta mil, masih tampak sibuk. Masih banyak bangkai kapal perang di kehampaan, dan kapal perang iblis yang padat diangkut untuk membersihkan medan perang. Selain itu, ada beberapa bangkai bintang yang kuat, tetapi tidak banyak, pada dasarnya semuanya adalah manusia, dan beberapa krustasea keras, dan beberapa kelompok khusus seperti kehidupan kristal. Sebagian besar reruntuhan belenggu adalah tubuh berdarah dari kelompok kehidupan daging dan darah lainnya. Terus terang, itu adalah bentuk berbagai binatang buas. Jutaan binatang buas asli ini telah lama dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko.
Kita semua ada di mana-mana. Saat itu juga, di kejauhan medan bintang Kaisar Sihir, suara rantai belenggu yang sangat jelas, terdengar pelan. Karena pertempuran itu terlalu sengit, iblis telah dikirim ke pengintai di sekitar bintang sihir, dan mereka semua telah ditarik. Mereka juga berpartisipasi dalam pertempuran tingkat bintang ini melawan kelangsungan hidup kelompok etnis. Sekarang perang baru saja berakhir, medan perang belum dibersihkan, dan misi patroli pengintaian normal belum dikirim. Oleh karena itu, untuk semua hal di alam semesta di luar wilayah Raja Sihir, saat ini Kaisar Sihir sama sekali tidak tahu apa-apa, tidak seorang pun menyangka, saat ini, akan ada pasukan musuh yang tiba-tiba datang. Karena alasan ini, Tungku telah berpacu jauh dari sumber kejahatan, dan setelah memasuki tepi bintang iblis yang mengarah ke kedalaman alam semesta pertama, tidak ada deteksi di sisi Raja Sihir. Sampai sekarang, Tungku telah jatuh ke medan bintang sihir, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang membersihkan medan perang di sekitar kehampaan hanya kagum setelah mendengar rantai kebisingan yang tak berujung. Meskipun orang-orang kuat ajaib ini belum memasuki sumber kejahatan, mereka belum melihat Tungku itu secara langsung, tetapi karakteristik yang terakhir terlalu jelas. Pada saat ini, seperti bintang raksasa, tembakan itu mendekat dari kehampaan. Dinding luar Tungku itu memiliki sejumlah besar rantai bergaris seperti langit berbintang. Adegan ini seperti troll yang meraung, dan ada tekanan horor yang tak terlihat yang langsung muncul ke permukaan. Dalam sekejap, iblis yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan berseru. Bahkan para tawanan perang yang berada di dua pesawat utama tercengang dan takut melihat retakan. Tungku itu sebenarnya Tungku, Tuhan, itu benar-benar keluar dari sumber kejahatan, untuk membuat masalah besar. Pembalasan, ini pasti ritme balas dendam. Kudengar produk pemurnian Tungku harus memiliki setidaknya level kosmik dan abadi. Kaum Demokrat sangat besar dan dapat memiliki level eksistensi seperti itu. Ada tempat peleburan, tetapi itu jelas merupakan sumber dari dua kejahatan. Itu telah membuat marah rohnya dan pemilik di belakangnya. Setelah bergegas keluar dari sumber kejahatan, aku menemukan kehidupan di dekatnya. Di mana napasnya kuat, perlu untuk melancarkan pembantaian untuk mencegahnya, seperti membunuh ayam dan monyet. Petik 2. Iblis meletakkan senjatanya, dan dua sumber kejahatan telah berubah drastis. Mereka hampir tidak berpartisipasi, tetapi sekarang mereka mengenai moncongnya, dan Tungku itu datang, bahkan kekuatan kuno tidak dapat melawan, bahkan jika segel iblis itu abadi lagi. Ketika kamu datang, kamu hanya bisa kalah. Aku masih menahanku, mengapa? Seluruh kelompok etnismu hampir berakhir, ayo kita pergi, semua orang akan lari, mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri untukmu. Melarikan diri, seluruh medan bintang ajaib akan menjadi api penyucian manusia. Oh lala, hei, dengan seruan jalan ini dan teriakan kegembiraan dan kesedihan, membara-membara dari depan langit akhirnya tiba, bergegas ke tepi lingkaran pertahanan bagian dalam Samsung ajaib, menghancurkan rantai suara itu mengguncang bumi. Kapal perang sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bertabur bintang, yang sedikit lebih dekat ke Tungku, hancur di tempat pertama, tidak dapat bergerak, menghadapi tekanan Tungku yang mengerikan, iblis-iblis ini dan orang-orang kuat lainnya yang ditangkap. Saat ini, bahkan kekuatan dalam tubuh tidak dapat dimotivasi, dan itu langsung lunak. Ini adalah hasil dari kontrol yang disengaja dari tekanan medan Tungku. Jika tidak, apakah itu bintang-bintang yang kuat ini atau semua jenis kapal perang dan benteng, akan diledakkan pada saat pertama jatuhnya Tungku. Lagi pula, bahkan di medan berbintang kejahatan, bahkan jika Yesuan, jika tidak ada tubuh bayi tanpa kepala atau tempat berlindung Sen Nongding, mustahil untuk mendekati sisi dekat Tungku. Oh lala, di sekitar Tungku, semua makhluk dan kapal perang dalam radius Wanli tidak bisa lagi bergerak seperti kerangka tetap. Seperti bintang raksasa, Tungku itu seperti serigala dalam kawanan. Rantai berbentuk 20.000 di luar dinding Tungku seperti rantai. Langit berbintang umumnya tersapu keluar, dan suara rantai itu tidak normal. Ledakan, booming, hampir di saat berikutnya, suara ledakan yang tak ada habisnya pecah. Bagian dari kekosongan Wanli Fang ini, yang diselimuti oleh kekuatan Tungku, langsung berubah menjadi api penyucian manusia, bahkan benteng besar berdiameter 100.000 meter, ketika rantai itu mengenai, ia langsung meledak tanpa ketegangan apapun, dan langit berbintang ditutupi dengan bola api besar. Adapun para iblis dan para tahanan dari semua kelompok etnis,
bentuk langsung dari tubuh meledak, dan langsung menghilang menjadi kabut berdarah. Kabut darah ini, serta banyak kapal perang yang meledak menjadi bola api, semuanya diambil oleh kekuatan hisap yang dihadirkan oleh mulut Dingkok, dan mereka tidak termasuk dalam tungku. Kemudian, suara melengking yang mengerikan keluar. Ini adalah gerakan cakram penggiling besar di dalam tungku, yang perlahan berputar. Semua darah yang dihirup dan reruntuhan kapal perang hancur bersama. Bergulir, api penyucian yang sebenarnya hanyalah itu. Dalam sekejap, seluruh medan bintang sihir menjadi kacau balau, dan iblis serta orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di luar kekosongan alam semesta mulai melarikan diri, belum lagi banyak orang kuat yang ditangkap dari semua kelompok etnis. Melihat mereka, sosok orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan kapal perang itu meraung, seperti anjing pemakaman. Napas pendek, bagian dalam lingkaran Wanli dibersihkan sepenuhnya, tetapi tungku itu tidak berhenti di situ. Itu berubah menjadi silau hijau dan mendekat, langsung ke sisi penjaga sihir 2, tetapi tidak ribuan mil jauhnya, tentakel dapat diakses. Oh lala, boom, kali ini, rantai 20.000 karakter di dinding luar tungku dikirim pada saat yang sama, ketika 20.000 raksasa bertabur bintang bergegas ke penjaga sihir 2. Semua rantai pinggiran semuanya mekar di langit. Sebelum tungku yang membara keluar dari bintang kejahatan, Tiandao Qingyan telah memasukkan tenda hijau ke dalam tungku, dan kekuatan ini jelas digunakan pada saat ini. Magic Guard 2 juga merupakan bintang. Meskipun bukan bintang super, ukurannya tidak jauh lebih kecil dari bintang besar pada umumnya. Pada saat ini, susunan pertahanan bintang menyala, perisai cahaya besar muncul, tetapi hancur seperti pasta kertas. 20.000 mil rantai bergaris, seperti cambuk, mengaduk atmosfer Magic Guardian 2, langsung menyerbu ke bagian dalam bintang-bintang, menghantam permukaan daratan. Ini adalah tanah longsor yang nyata, suara mengerikan dari langit tak terlukiskan, dan bintang besar telah hancur dan hancur secara langsung. Kekuatan tungku terlalu kuat, dan mata hijau Tiandao ditembak, dan kekuatan hijau yang hancur di tungku diberkati. Saat ini, penjaga sihir 2 runtuh secara langsung, dan bintang besar berubah menjadi ukuran. Potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, bergemuruh untuk meledak. Bintang nyata Yun terjadi, menyebabkan seluruh bagian kekosongan. Meskipun medan magnet bintang tidak terlihat, itu nyata. Raja Sihir Samsung, Kaisar dan penjaga kedua, telah menjadi satu kesatuan. Sekarang penjaga sihir 2 telah sepenuhnya hancur, ketidakseimbangan kekosongan ini telah dipicu. Penyihir dan bintang sihir di kejauhan telah terpengaruh pada saat yang sama. Bintang-bintang bergetar, seperti akhir dunia. Booming, bintang-bintang meledak dan api langsung masuk ke 9 heksagram. Bagian kekosongan ini diterangi. Para iblis dan berbagai tawanan perang yang bergegas melarikan diri di kejauhan telah melebarkan mata mereka dan tiba-tiba mereka tercengang. Adegan seperti itu, setidaknya 1 juta benteng besar berdiameter 100.000 meter perlu dipusatkan dan ditembakkan untuk memaksa pemboman, yang dapat dicapai, tetapi sekarang hal itu dengan mudah diselesaikan di bawah gelombang lembut 20.000 rantai ritme di tungku. Saat ini, semua orang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan tungku yang mengerikan. Itu terlalu ganas. Meskipun Magic Guardian 2 hanya merupakan satelit dari Kaisar Sihir, itu adalah salah satu Raja Sihir. Bagaimanapun, ada banyak penyihir dan banyak fasilitas penting, tetapi sekarang semuanya hancur. Hanya satu pukulan, Magic Guard 2, salah satu Samsung Kaisar, hancur total oleh tungku. Ini saja dapat menjelaskan masalahnya. Hari ini, iblis dalam bahaya. Pada saat yang sama ketika Magician 2 dihancurkan dalam sekejap, ada banyak sekali tokoh di bintang ajaib, dan yang pertama adalah generasi iblis, seperti Mo Yutian dan demokrat lainnya. Sosok itu juga ada di dalamnya. Baru setelah iblis 2 dihancurkan, mereka muncul. Tidak terlalu lambat, tetapi gerakan tungku itu terlalu cepat. Tidak seorang pun menemukannya sebelum kedatangannya. Itu sudah ada di medan iblis. Kecepatannya hampir ekstrim, dan banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dan berbagai kapal perang akan hancur dalam sekejap mata, diikuti oleh pengetahuan ke penjaga sihir 2. Semua ini, dari tungku ke medan bintang Raja Sihir, hanya menggunakan 10 napas, satu generasi Kaisar Sihir Mo Zentian dan Yesuan dan yang lainnya dalam sihir ini di kota Raja Sihir Istana Kerajaan Iblis. Pada dasarnya saya tidak tahu segalanya tentang dunia luar, saya menyadari bahwa sudah terlambat untuk datang. Iblis 2 telah dihancurkan. Kaisar Samsung, yang telah saling membela,
telah bertahan selama puluhan ribu tahun, dan sekarang pola yang stabil ini telah rusak. Lingkaran pertahanan bagian dalam bintang ajaib telah hancur total, dan jika terus mendatangkan malapetaka, bahkan penjaga sihir dan bintang utama, bintang ajaib, kemungkinan besar tidak akan dapat bertahan, dan akan runtuh bersama. Dalam pertempuran ini, ada banyak iblis yang akan dimusnahkan. Semua ini, untuk kelompok iblis, bahkan jika itu bukan bencana besar, itu pasti telah menggerakkan fondasi perkembangan. Etnis. Dalam keadaan normal, saya khawatir akan sulit untuk pulih. Puncak keluarga kerajaan iblis, yang telah menyaksikan perpecahan, tiba-tiba berseru. Pembantaian, perampokan besar, kelompok iblisku berbohong. Li sangat sedih, senang dan sedih. Tungku itu datang, tekanannya terlalu mengerikan, dan di baliknya pasti ada kehendak surga dan mata biru. Yang terakhir kemungkinan besar akan datang nanti. Dalam menghadapi bencana seperti itu, kelompok iblisku tidak berperang, ini terlalu salah. Hubungi tanah leluhur segera, pindahkan keluarga, dan mulai segera. Seberapa banyak yang bisa kau hindari? Ini adalah satu-satunya pilihan dan pilihan yang paling masuk akal. Bahkan jika Yesuan ada di sini, ada kanopi kekuatan medan domain Senongding, hanya untuk menjamin perlindungan diri, tetapi tidak dapat bersaing dengan Tungku, mengusirnya. Bagaimanapun, Senongding dan Tungku adalah kelas berat tingkat yang sama, dan yang terakhir dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatannya. Namun, Senongding telah diperbaiki oleh Yesuan, dan itu terkait erat dengan Yesuan. Pengaruh dan pengekangan dari kultivasi diri Yesuan tidak sepenuhnya dibangkitkan. Itu adalah batas untuk melindungi jiwa ruang Yesuan dan Ding dari dirugikan oleh Tungku yang membara, tetapi jika dikatakan untuk mengusir Tungku peleburan, maka itu tidak mungkin. Kecuali jika tidak ada bayi kepala, tetapi konsekuensinya terlalu serius, siapa yang dapat menjamin kedatangan Tungku yang tiba-tiba, tidak ada konspirasi di baliknya. Masalah ini terkait dengan mata surgawi, dan telah dipastikan bahwa mata biru itu berjongkok dalam kegelapan. Begitu tubuh bayi tanpa kepala muncul, itu benar-benar kutukan bagi Yesuan. Dia akan diselidiki secara menyeluruh, dan semua akarnya akan terdeteksi oleh surga dan biru. Semua pengaturan sebelumnya akan dihancurkan. Tentu saja, poin yang lebih penting adalah bahwa kekuatan Tungku itu terlalu mengerikan. Hanya dengan pukulan sederhana, penjaga sihir 2 telah hancur total. Dalam hal ini, penjaga sihir dan bintang sihir pada dasarnya melarikan diri. Perampokan. Kaisar Samsung tidak dapat bertahan hidup, dan seluruh kelompok iblis masih tinggal di sini dan melawan. Apakah masuk akal? Lebih baik mempertahankan kekuatan, mengungsi sementara, dan pindah setelahnya. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan menghela nafas, berbalik ke sisi satu generasi Kaisar Ajaib Mo Zentian dan seterusnya, dan berkata tanpa daya, evakuasi, seperti yang kamu katakan, berapa banyak yang bisa dihitung. Raungan, hei, di langit yang jauh, jutaan binatang buas asli, yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko, semuanya bermata merah saat ini. Ketika Tungku tiba, kebencian para pecinta makanan ini langsung bangkit. Tiba-tiba, ada banyak yang bergegas maju, dan pertempuran dengan Tungku. Lagi pula, ketika mereka berada di bintang kejahatan, semua binatang buas asli menganggap Tungku sebagai benda suci. Seluruh binatang buas asli telah dijaga selama beberapa generasi sejak puluhan ribu tahun, dan tidak pernah mengambil sumber kejahatan, langkah. Tetapi pada akhirnya, kebenaran Tungku itu diungkapkan oleh Yesuan. Dalam pertempuran itu, selain musuh asing yang menyerbu sejumlah besar penjajah, bahkan binatang buas asli tidak pernah dilepaskan, dan binatang buas asli yang tak terhitung jumlahnya tersedot oleh kengerian Tungku. Menarik kekuatan ke mulut perjalanan, menghancurkan menjadi lumpur. Ini jelas merupakan kebencian dan kebencian yang mendalam. Itu hanya untuk tidak memakai langit. Semua binatang buas asli itu lugas dan lugas. Mereka saling mencintai dengan jelas. Pada saat ini, mereka melihat kedatangan Tungku. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan lawan, peperangan di tubuh tidak ragu-ragu. Keduanya tersebar. Melihat pemandangan ini, Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya ke Senongding di dunia abadi. Naga berbentuk bintang yang lebih besar dari superstar, menghancurkan kehampaan, dan ujung tak berujung dari 9 warna yin yun udara tipis dan tak berujung, dan kekuatannya hilang. Dalam sekejap, itu akan menutupi kehampaan besar jutaan mil dan membentuk kekuatan pelindung.
Apa yang kau lakukan? Semua binatang buas asli segera memasuki Senongding. Jika kau tidak patuh, jangan melihat kembali daging panggang raja. Di bawah wajah yang tenggelam, Yesuan segera mengucapkan suaranya, dan kata-kata dingin Mori bergema melalui kehampaan. Jika bukan ini masalahnya, aku khawatir kelompok orang ini tidak akan terkejut. Siapa yang memberitahu mereka bahwa mereka semua memakan barang, hei? Raungan. Di kehampaan, jutaan binatang buas asli meraung. Sebelum jatuhnya Tungku, sudah ada puluhan ribu binatang buas asli, dan puluhan ribu binatang buas asli ditempatkan di kesombongan tembakan pertama Tungku. Mereka ditekan untuk pertama kalinya. Sosok itu meledak dan berubah menjadi kabut darah yang dihisap oleh oven. Karena alasan ini, hampir 6 juta binatang buas asli, yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko, akan sangat marah saat ini. Mereka telah dianggap sebagai benda suci selama puluhan ribu tahun, tidak hanya di sebelumnya sumber kejahatan kedua telah mengubah binatang buas asli. Saat ini, bidang bintang iblis masih sama, dan perasaan lama tidak pernah terbaca. Ini benar-benar kemarahan dan kebencian. Namun, kata-kata peringatan Yesuan tidak dapat diabaikan. Bagi para penjajah ini, jika mereka tidak dapat menggunakan api Senong di Senongding untuk makan daging dan daging di masa depan, itu terlalu membosankan, jadi binatang buas itu akan dan kehilangan banyak kesenangan. Terlebih lagi, meskipun binatang buas asli itu penuh kebencian, kecerdasan mereka tidak musnah. Setidaknya mereka tahu bahwa Yesuan berbicara seperti ini. Titik awalnya sepenuhnya untuk keselamatan semua binatang buas asli. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Anda marah di hati Anda hanya dapat menahannya untuk sementara. Belum, kenapa tidak? Melihat sekelompok binatang buas asli masih tidak mau, Yesuan menghela nafas, setelah mendesah keras, nadanya melambat, percepat perjalanan, tinggalkan tempat ini untuk sementara, lalu perlahan dan perlahan, semua kebencian baru, kebencian, suatu hari, itu akan sepenuhnya dilikuidasi. Pada akhirnya, semua binatang buas asli sekali lagi menjerit, dan banyak binatang buas pembunuh telah menyelinap dalam air mata, tetapi bahkan jika mereka tidak mau, mereka masih memacu tubuh mereka dan mengubahnya menjadi upeti. Ia menyerbu ke dalam wilayah seluas 1 juta mil persegi dari kekuatan yang mampu ditutupi Seneng. Kemudian, dari Dingko Senongding, menyerbu ke dalam ruang di dalam Ding. Melihat pemandangan ini, hati Yesuan pun lepas, tergantung di hati mata orang buta itu, dan melepaskannya di tengah jalan. Setidaknya, masalah binatang buas asli terpecahkan, dan medan domain Senongding mampu melindungi dirinya sendiri. Separuh pikiran lainnya yang belum sepenuhnya jatuh, yang menjadi perhatian tentu saja adalah kelompok iblis. Bagian kekosongan ini terlalu luas, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh medan bintang magis untuk membersihkan medan perang. Dalam hal ini, hampir mustahil untuk menyelamatkan semua pusat kekuatan magis. Itu hanya bisa seperti generasi iblis. Apa yang Anda katakan tentang itu? Seberapa banyak Anda bisa melarikan diri? Adapun penangkapan sebelumnya, tetapi sekarang karena tidak ada yang memperhatikan, itu telah hancur dan tersebar, dan semua tahanan yang melarikan diri di udara di sekitar tempat kejadian, apakah itu Yesuan atau kelompok iblis, tidak berdaya dan tidak mau memperhatikan. Perampokan akan datang, seperti akhir dunia, dan setiap kedamaian. Kartu, sama seperti Yesuan ingin membuat suara, dan untuk menyambut para iblis di kekosongan di sekitar langit, mereka semua bergegas ke Senongding, sehingga ketika mereka diselamatkan bersama, udara virtual di sisi bintang ajaib di kejauhan tiba-tiba datang ke gempa bumi. Ledakan itu, pelangi berdarah tertegun membuka kekosongan, dan gemuruh datang. Pelangi horor ini sangat mengerikan. Diameternya puluhan ribu mil, meliputi sebagian besar kaisar ajaib, dan ada sudut-sudut berikutnya. Jelas, generasi kedua dari kelompok etnis iblis telah menembak, dan cara menyegel keabadian sangat luar biasa. Untuk memimpin darah, perlu untuk mengambil iblis dalam kehampaan, seolah-olah seluruh kelompok etnis menghindari dunia. Perubahan besar akan datang, kelompok etnis tidak dapat menahan, penarikan cepat. Semua iblis dan suku segera menyerbu ke dalam darah, cepat. Darah hanya dapat dipertahankan selama 3 menit. Jika Anda dapat menyerbu masuk, serahkan segalanya, dan segera menyerbu ke dalamnya. Setelah 3 menit, semuanya akan kosong. Jelas, pada saat yang sama ketika cahaya penyanyi ini membuka kehampaan, puncak para iblis dan bangsawan telah menerima suara tersebut.
Pada saat ini, hanya 3 menit yang terdengar, dan wajahnya tiba-tiba berubah lagi. Kemudian dia tidak ragu-ragu dan berbalik untuk mengambil darah dan menyemburkannya. Satu generasi Mo Huang, Mo Zentian, melihat ke arah Ye Xuan dan berteriak, teman-teman kecil. Ye Xuan mengangguk, tidak terkejut, tidak masalah. Kamu pergi dulu, kembali dan hubungi saya sesuai dengan saluran cadangan yang saya tinggalkan sebelumnya, saya harus tinggal dan melihat perkembangan selanjutnya. Kemudian, bentuk tubuhnya juga melintas, langsung ke depan kuali Senong Ding, dan pada saat itu jutaan binatang buas asli semuanya telah memasuki Ding. Pikiran Ye Xuan, palang raksasa asli, seperti raksasa seperti bintang, langsung berkurang, berubah hanya sekitar 100 kaki, dan kemudian mengubah kekuatan domain, membuka efek tersembunyi, dan menghilang secara langsung. Meskipun tungku itu kuat, Senong Ding adalah tingkat yang sama dari era harta karun kuno, dan sekarang menyusut bentuknya, ke dalam keadaan tersembunyi, bahkan tungku itu, tidak dapat lagi merasakan menit. Melihat pemandangan ini, generasi pertama Kaisar Mo Zentian benar-benar lega, dan kemudian tidak ada kata-kata, berbalik dan menyembur pergi, dan bentuk tubuhnya tidak memasuki darah ribuan mil jauhnya ini. Booming, hei, oh lala, di sekitar kehampaan, suara gemuruh-gemuruh masih berlangsung. Tungku besar bintang-bintang masih mengamuk, dan 2 garis rantai itu seperti bintang 20.000 dari langit berbintang yang mengerikan. Kehidupan sejumlah besar orang kuat dipanen dan digoreng menjadi kabut berdarah. Ada juga sejumlah besar berbagai kapal perang bintang yang meledak di kehampaan, berubah menjadi bola api besar, hancur berantakan. Pada akhirnya, gaya hisap yang kuat yang ditransmisikan oleh mulut tungku semuanya tersedot ke bagian dalam tungku. Dalam menghadapi semua ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Devil Starfield semuanya gila, tidak ada yang memiliki ide perlawanan, sebuah kapal dari berbagai jenis kapal perang, benteng dan benteng besar dan kecil, yang semuanya penuh dengan tenaga kuda, dengan putus asa memimpin darah. Bergegas dalam cahaya, di dalam bintang Raja Sihir dan Kekosongan, ada orang-orang kuat iblis yang tak terhitung jumlahnya dan kelompok-kelompok etnis. Setelah dengan cepat merapikan beberapa sumber daya budidaya yang paling penting dan bahan-bahan penting dalam keluarga, mereka bergegas ke dalam darah. Lebih kuat di dalam Raja Sihir, lokasi asli berada dalam lingkup berdarah ini, mereka aman, tetapi 3 menit terakhir masih belum terbuang sia-sia. Bekerja sama, semua upaya kekuatan tubuh, bahan-bahan penting di area tubuh ini, sebanyak mungkin ke harta sihir penyimpanan ruang angkasa. Kali ini, selain yang sudah hancur, iblis satu yang tersisa dan bintang utama Kaisar, sebagian besar dari mereka akan berada dalam bahaya. Pada akhirnya, kemungkinan besar akan hancur total. Seluruh kelompok iblis akan mengikuti jejak keluarga surgawi. Keluarga itu pindah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keluarga Tianji mengambil inisiatif untuk pergi, tetapi iblis terpaksa bermigrasi secara pasif untuk menghindari bencana karena tungku tersebut. Akun ini harus diperhitungkan di kepala mata surgawi, karena tungku tersebut hanyalah beban berat dari orang-orang kuno, bahkan jika ada roh, itu sesuai dengan keinginan pemilik tungku. Selain itu, malapetaka hari ini terhadap iblis sebagai genosida pasti akan sepenuhnya dilikuidasi dalam beberapa hari mendatang. 3 menit dikatakan bahwa panjangnya tidak panjang, tetapi dikatakan bahwa pendeknya tidak pendek. Untuk kekuatan bintang dan kapal perang bintang, 3 menit sudah cukup untuk berpacu dalam jarak yang jauh. Untungnya, meskipun tungku telah melahirkan roh, tetapi kecerdasannya tidak tinggi. Jika tidak, cakrawala bintang ajaib itu menggantung berdiameter 1000 mil, cahaya berdarah yang begitu luas, takut bahwa itu akan menjadi yang pertama kali diserang dan dihancurkan. Darah berdarah ini adalah generasi kedua dari para leluhur dari iblis. Kultivasinya hanya demi keabadian. Bagi bintang-bintang dunia saat ini, alam sangat kuat. Seperti raksasa yang sangat besar, itu tidak dapat dicapai. Tetapi bagi mereka yang telah hidup dari zaman kuno hingga zaman, dan zaman kuno dari zaman tungku, itu benar-benar bukan apa-apa. Terlebih lagi, sebelum tungku yang membara keluar dari medan berbintang kejahatan, ia juga memiliki King Mang yang misterius, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Jika memiliki hatinya, darah ini tidak akan dapat menopangnya. Hilangnya kelompok iblis akan lebih buruk. Jadi semuanya mengejutkan, hanya dalam 3 menit, meskipun tidak mungkin untuk mengambil semua sumber daya di seluruh bidang bintang ajaib dan iblis dan orang-orang, tetapi mengambil sebagian besar dari mereka, tetapi itu bukan masalah yang terlalu besar. Dalam 3 menit ini, banyak kota di Kaisar Sihir, terutama kota sihir,
yang dikelilingi oleh pusat darah, semua bahan penting di dalamnya, yang semuanya telah dimasukkan dalam sihir penyimpanan ruang. Lagi pula, manusia sihir di daerah-daerah ini tidak harus terburu-buru untuk mengambil darah, sepanjang waktu digunakan untuk mengumpulkan sumber daya. Dengan sumber daya ini, Samsung Iblis, yang telah ada dalam puluhan ribu tahun, telah runtuh, tetapi telah menemukan tempat yang cocok untuk hidup di masa depan. Tidak butuh waktu lama untuk muncul kembali. Selain itu, lebih dari 70% iblis dan kelompok etnis yang bergegas ke cahaya berdarah ini, dan semua jenis kapal perang dan benteng mencapai hampir 20 juta, hampir setengahnya. Akhirnya, dengan suara tajam memecah udara, darah hampir seketika dievakuasi dan ditarik kembali ke dalam kehampaan langit yang mengerikan. Booming, pada akhirnya, celah-celah kehampaan tertutup, dan tidak ada jejak yang terlihat. Lebih dari 70% orang dan sumber daya komunitas iblis dapat dievakuasi dengan aman dan memasuki misteri leluhur misterius di mana Lian Yexuan tidak tahu di mana. Raungan, hei, dengan kepergian cahaya berdarah ini, udara virtual di luar lingkaran pertahanan magis. Kaisar Samsung segera terdengar suara putus asa dan kesombongan. Dalam kehampaan ini, ada lebih dari 10 juta kapal perang, serta tawanan perang yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah kecil penyihir, meskipun sebagian kecil dari mereka pada dasarnya dapat melarikan diri, karena mereka telah bergegas ke kejauhan, dan mereka sangat cepat. Itu akan menghilang di ujung kehampaan. Tetapi sebagian besar, tetapi ditakdirkan untuk membunuh hanya domain bintang Raja Sihir ini. Mereka tidak mau, tetapi tidak ada cara, bahkan mereka yang belum dapat bergegas ke kisaran berdarah yang telah tersisa dalam 3 menit. Bagaimanapun, metode ini terlalu menakjubkan, dan darah jatuh dari langit. Diameter ribuan mil, monster tua abadi biasa mungkin tidak dapat ditampilkan, bahkan jika itu abadi, itu hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat. Saat ini, darah ini telah pergi, dan dalam waktu singkat, jelas tidak mungkin untuk datang lagi. Faktanya, bahkan jika Yesuan masih tinggal di bidang bintang ini, dengan bantuan kekuatan bidang domain Senong Ding untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya, dia berjongkok, tetapi dia tidak bisa lagi menembak. Karena sekali Anda menembak lagi, kemungkinan besar akan menarik perhatian roh tungku, jika pihak lain mencengkeram orang mati, itu lebih merepotkan, dan kemungkinan besar akan menuntun mata surgawi yang mungkin bersembunyi dalam kegelapan, biayanya terlalu besar. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang telah meninggalkan iblis yang belum pernah dievakuasi, dan mereka pada dasarnya tersebar. Mereka bahkan tidak melihat di mana ada banyak penyihir terkonsentrasi. Seluruh Raja Sihir sangat luas. Tidak mungkin bagi Yesuan untuk mengorbankan Senong Ding dan berkeliling dunia. Itu pasti kontraproduktif dan mengarah ke mata surgawi. Akan ada lebih banyak bencana yang datang. Oh lala, booming. Dalam derit rantai, tungku yang membara sekali lagi bergegas ke daerah yang padat penduduk. 20.000 garis rantai bergaris langit berbintang tersapu dalam kehampaan, dan 1 juta kapal perang meledak dan berubah menjadi 1 atau lebih bola api bintang besar atau kecil. Kemudian, bersama dengan kabut darah yang terbentuk oleh banyak orang kuat bertabur bintang yang diledakkan pada saat yang sama, mereka tersedot ke dalam tubuh tungku besar oleh parang. Pada saat ini, suara hantaman cakram penghancur sekali lagi dibuat. Setelah serangan ini, roh tungku tampaknya menemukan target yang lebih cocok. Di bawah jeritan menjerit, Ding raksasa memacu ke sisi kanan bintang ajaib, tetapi itu adalah teriakan yang menyeramkan. Sejumlah besar kekuatan bertabur bintang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri di kejauhan di sekitar kehampaan. Melihat pemandangan ini, hati Yesuan yang tegang sedikit longgar, karena iblis yang terlihat dapat mengusir semua kapal perang dan benteng besar dan kecil, dan bergegas menuju kejauhan. Aku benar-benar ingin dia melihat puluhan juta iblis yang tersebar yang begitu tercengang. Ini sangat merendahkan. Hati Yesuan masih agak tak tertahankan, dan ada dorongan untuk bergegas keluar kapan saja, hampir tidak dapat menahan diri. Tapi sekarang, tungku itu mengincar bintang ajaib, orang-orang kuat ajaib ini akhirnya melihat secercah kehidupan, mungkin tidak dapat melarikan diri semuanya, tetapi setidaknya 90% bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, ada 2 tahanan dari berbagai kelompok etnis yang ditangkap oleh Perang Dunia sebelumnya, atau yang melintasi tubuh dalam kehampaan, atau mengendarai semua jenis kapal perang. Yesuan tidak memperhatikan yang lain, menjaga Senong Ding dalam keadaan tersembunyi,
dan napasnya tidak jelas. Tubuhnya hanya berukuran 100 kaki, dan dia berjongkok di atas Dingko, dan bentuk tubuhnya ditutupi oleh kabut samar Dingko. Mengemudikan Baoding sejauh ini, dan mengikuti bagian belakang Tungku untuk bergerak maju perlahan. Oh lala, di depan, rantai 20.000 karakter di dinding luar Tungku dikirim pada saat yang sama. Sama seperti 20.000 raksasa bertabur bintang bergegas ke bintang ajaib. Melihat pemandangan ini, Yesuan langsung membulatkan matanya dan bernapas. Tungku ini datang dalam bentuk yang lengkap, seperti bintang raksasa, ukurannya setara dengan bintang ajaib, tetapi bintang raja ajaib bukanlah penjaga sihir 2, beberapa putaran lebih besar dari yang terakhir. Apakah akan terkena ini setelah hancur dan memulai jejak penjaga sihir 2? Yesuan tidak dapat memastikan. Bahkan tidak ingin berhenti di masa lalu. Memang ada banyak senjata berat dan sumber daya kultivasi yang penting bagi iblis di kota Kaisar, tetapi mereka pada dasarnya telah diambil oleh darah sebelumnya. Sekarang masih ada banyak sumber daya di bintang ajaib. Bahkan mungkin ada sejumlah kecil pembangkit tenaga iblis, tetapi ini jelas jauh dari sejauh mana Yesuan mengabaikan harganya. Namun, bintang kehidupan ini yang cukup terlibat dengannya akan dihancurkan. Hati Yesuan masih cukup emosional. Sayang sekali, tetapi bukan itu masalahnya meskipun iblis-iblis itu bermigrasi menjauh dari keluarga, susunan pertahanan magis bintang iblis telah diaktifkan sepenuhnya sebelum pergi. Hari ini, di luar atmosfer bintang Kaisar, ada lapisan perisai energi berwarna darah, tetapi Yesuan memahami bahwa di hadapan Tungku itu tidak bisa berhenti. Pada saat ini, semua rantai pinggiran, semuanya meledak keluar dari rumah-rumah hijau, sebelum yang membara keluar dari bintang sumber jahat, Tiandao Qingyan melesat ke tenda hijau, yang jelas-jelas pasif lagi. Perisai cahaya besar yang mewakili pertahanan kekuatan besar hancur seperti pasta kertas. Rantai kotak-kotak berusia 20.000 tahun itu seperti cambuk, mengaduk atmosfer bintang ajaib, dan langsung menyerbu ke bagian dalam bintang. Menabrak daratan, ledakan, ini adalah tanah longsor yang nyata, suara mengerikan dari langit tak terlukiskan, dan bintang besar telah hancur dan hancur secara langsung. Kekuatan Tungku terlalu kuat, dan King Mengwei, yang ditembakkan oleh Tiandao Qingyan, dapat memberkati momen ini. Di hadapan puluhan ribu rantai ritme, Raja Sihir langsung runtuh. Sebuah bintang besar, ini berubah menjadi segudang fragmen dengan berbagai ukuran, bergemuruh dan meledak. Pengulangan bertabur bintang yang nyata, dan tanpa ketegangan apapun, sekali lagi memicu seluruh bagian kehampaan. Bintang sihir sebagai bintang utama Raja Sihir Samsung, medan magnet bintangnya memiliki dampak yang lebih besar pada bagian kehampaan ini. Saat ini, bintang Kaisar benar-benar runtuh, menyebabkan ketidakseimbangan kehampaan ini. Penjaga sihir di kejauhan telah terpengaruh sejenak, bintang-bintang bergetar, dan suara keras yang menderu juga berada di bawah medan magnet berbintang yang tak terlihat. Kehampaan itu terbuka, booming, bintang-bintang meledak, api bergegas ke yang ke-9, dan seluruh bidang bintang sihir diterangi. Di ujung kehampaan, iblis dan para tahanan yang bergegas melarikan diri terbang tanpa sadar dan melihat sekeliling. Pemandangan itu membuat semua orang melebarkan mata mereka dan gerhana. Kemudian, tanpa ragu-ragu dan tetap, dengan kecepatan lebih cepat, berbalik dan pergi. Pada saat ini, seluruh Devil Starfield telah lama menjadi berantakan. Bintang Iblis, Iblis 1, Iblis 2, dan 3 bintang, semuanya meledak, dan kecuali bahwa mereka tidak diserang secara langsung oleh Mastik, hanya karena mereka retak oleh perubahan medan magnet besar yang disebabkan oleh runtuhnya Raja Sihir. Wei Yi, baru saja pecah menjadi 3 benua besar yang tidak teratur, penjaga sihir dan bintang utama iblis, semuanya sangat ganas. 1 bintang besar, 1 bintang kecil dan 2 bintang, pada saat ini, mereka benar-benar hancur, dan hampir tidak ada pecahan besar yang berdiameter lebih dari 1 juta meter yang dapat dilihat. Ini menunjukkan bahwa Tungku Peleburan telah memusatkan serangan 20.000 rantai lurik. Betapa mengerikannya itu. Tentu saja, ini juga karena Tiandao Qingyan telah memasuki King Mang yang misterius, dan memberkati kekuatan Tungku. Jika tidak, harta karun kuno zaman itu tidak akan kuat, bahkan jika mereka tidak kuat, dengan cara ini, dengan 1 pukulan, Anda akan menghancurkan bintang raksasa bintang. Dalam kehampaan, itu ditutupi dengan potongan-potongan bintang besar dan kecil, dan semuanya berdesing, karena keruntuhan skala penuh dari 1, 2, 3,
dan 3 bintang dalam waktu singkat. Dampak pada medan magnet kosmik sangat menakjubkan, dan sekarang bintang ajaib domain tersebut telah membentuk badai medan magnet yang tak terlihat. Dengan kata lain, Ye Xuan memiliki Shenong Ding untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi sekarang dia dapat tinggal di medan bintang ini, dan mengubahnya menjadi orang lain, bahkan jika itu adalah monster tua yang abadi, takut bahwa dia harus bergegas menjauh dari kejauhan, jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi kekerasan. Medan magnet kosmik terkoyak-koyak. Setidaknya cedera ringan sama sekali tidak mungkin untuk dihindari. Seluruh medan bintang Raja Sihir, selain Ye Xuan, sekarang tidak ada yang hidup. Semua iblis dan berbagai tawanan perang di udara virtual lingkaran pertahanan bagian dalam Kaisar Samsung belum melarikan diri, tetapi mereka telah melarikan diri, dan meskipun ada sejumlah kecil makhluk dalam iblis dan Kaisar, ada 2 bintang saat ini. Di bawah malapetaka hari terakhir ledakan, jelas mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak dapat menahan medan magnet kosmik yang ganas yang mengamuk di seluruh bidang bintang ini. Lagi pula, ada banyak kapal perang bintang atau bangkai kapal yang tertinggal di kehampaan di kejauhan, dan sekarang, dalam gelombang badai ini di bawah kehancuran, semuanya hancur. Semua ini hanya dapat dijelaskan oleh akhir malapetaka, bidang bintang, dan semuanya hancur. Namun, tungku itu tidak pergi, dan Ye Xuan masih berjongkok di badai medan magnet kosmik di luar ribuan mil tungku. Dengan bantuan kekuatan domain Shenong Ding, itu tidak terluka dan napasnya tidak terlihat jelas. Panggil, hei, suara tajam udara pecah, dan awalnya tidak padat, tetapi dengan cepat membanjiri dan menutupi kehampaan. Di sekitarnya, puing-puing reruntuhan sejumlah besar kapal perang bertabur bintang tersebar di seluruh kehampaan, dan kabut berdarah besar yang bergelombang dan bergelombang, semuanya tersedot dan berkumpul di bagian atas tungku. Tak lama kemudian terjadilah pusaran napas yang besar. Adegan ini, melihat Ye Xuan Zhen dalam cahaya pria baik-baik yang berkedip tanpa henti. Kali ini, perilaku tungku agak tidak normal, tampaknya tidak hanya untuk membalas, atau untuk menciptakan pembantaian berbintang sebagai peringatan. Setidaknya ini bukan satu-satunya tujuan, karena tungku di depan mata jelas sedang berburu, tetapi targetnya bukanlah daging dan darah makhluk kuat di atas tingkat abadi yang digunakan untuk memurnikan sumber kejahatan. Dingin dan dingin, apakah itu daging dan darah makhluk biasa atau puing-puing kapal perang berbintang? Jelas semuanya diperoleh, dan itu lebih baik. Dalam waktu singkat, kekosongan luas dari seluruh wilayah Raja Sihir telah dibersihkan. Itu, semua kabut darah yang pecah di tubuh jiwa, dan puing-puing kapal yang rusak, semuanya menghilang. Yang masih ada di kehampaan hanyalah segudang bintang. Kesepian yang mengambang di langit. Pada saat ini, bagian dalam tungku terus-menerus membanting suara derit cakram penggiling. Ye Xuan memperkirakan sebelumnya bahwa kali ini, tungku itu sekali lagi menelan lebih dari 10 juta kapal perang, benteng dan benteng besar dan kecil, dan tubuh kuat bertabur bintang yang tidak dapat dipahami meledak keluar dari darah. Semua ini persis sama dengan apa yang terjadi pada perubahan besar pertama dari sumber kejahatan. Pada saat itu adalah evolusi diri tungku, dan akhirnya berhasil melahirkan roh, tetapi tingkat pembukaan intelektual jelas tidak terlalu tinggi. Jika tidak ada kecelakaan, kali ini, tujuan dari tindakan tungku ini sebagian besar sama. Tampaknya mengumpulkan semua ini sebagai nutrisi, dan ingin mempromosikan evolusinya sendiri lagi. Mungkin, tujuan utamanya adalah membuat yang asli tingkat kecerdasan tidak tinggi, mendapatkan pendakian kualitatif. Menyadari hal ini, hati Ye Xuan tiba-tiba merasakan kegelisahan. Jika benar bahwa tingkat spiritual roh tungku akan berevolusi dan meningkat lagi, itu jelas akan lebih sulit untuk dihadapi di masa depan. Jika memungkinkan, Ye Xuan pasti akan menghentikannya. Sayang sekali semua ini telah menjadi fakta yang mapan, dan bahkan jika ingin menghentikannya, sudah terlambat. Terlebih lagi, bahkan kali ini, bidikan tubuh bayi tanpa kepala mencegah evolusi kembali roh tungku, tetapi lain kali. Lain kali, yang akan datang, bagaimanapun juga akan datang menyadari bahwa roh tungku itu akan dipromosikan dan berevolusi lagi karena saat ini, hati Ye Xuan tertekan, tetapi kayu itu telah menjadi perahu, dan dia tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, suatu hari pasti akan tiba. Jadi, setelah beberapa kali menghela napas, Ye Xuan menyingkirkan masalah itu, tidak lagi melakukan masalah yang tidak perlu. Perhatiannya dengan cepat kembali memasuki tungku di kehampaan di depan ribuan mil jauhnya, karena kecelakaan baru telah terjadi lagi pada saat ini.
Dari ledakan bintang ajaib, hingga kengerian medan magnet kosmik yang mengerikan di medan bintang ini, banyak kapal perang runtuh dan berkumpul di satu tempat, membentuk pusaran, menyuntikkan ke bagian dalam tungku. Semua ini lama, sebenarnya, hanya butuh waktu 3 napas. Hanya dalam 3 napas, posisi kosong tempat bagian depan bintang kaisar awalnya berada telah berubah lagi. Kartu, ada suara retakan yang tajam dan jelas di kehampaan. Itu hanya 1 atau 2 di awal, tetapi sangat padat dan hujan. Itu membuat kulit kepala mati rasa, dan perhatian Yesuan terseret untuk pertama kalinya. Roh instrumen itu tampaknya juga memperhatikan bahwa rantai pinggiran yang melambai di luar dinding tungku di kehampaan memiliki sedikit aksi stagnasi saat ini. Dalam adegan yang saya lihat berikutnya, bahkan bagian belakang Yesuan memiliki rambut putih berkeringat, mata terbelalak, dan tidak ragu untuk mendorong Senong Ding dalam keadaan tersembunyi, dan dengan cepat mundur. Di depan garis pandang, kehampaan tempat bintang kaisar asli berada, pada saat ini, seperti sepotong es yang pecah, memancar dari satu titik dan menjadi tabrakan yang ekstrim. Pada awalnya, kehampaan yang terfragmentasi hanya memiliki satu singularitas, tetapi setelah setengah napas yang singkat, singularitas penyebaran luar yang ekstrim ini telah mencapai kehampaan besar dengan diameter lebih dari 1 juta mil. Selain itu, ini jelas hanya permulaan. Fragmentasi kehampaan semacam ini, keruntuhan keseluruhan situasi terus menyebar, dan kecepatannya cepat. Pada saat yang sama ketika Yesuan mendesak Senong Ding untuk mundur dengan kecepatan tinggi, tungku di depan ribuan mil tampaknya menyadari bahaya dan membuat gerakan yang sama, tetapi ia mundur ke arah lain dari sisi miring. Setelah napas lain, kekosongan yang terfragmentasi dengan diameter 1.000.000 mil telah meluas hingga radius 10 juta mil. Pada saat ini, di bagian kekosongan yang rusak ini, Anda dapat melihat pemandangan yang sangat aneh. Itu jelas merupakan kekosongan, bahkan jika itu datang. Perasaan ini luar biasa dan sangat aneh. Ini seperti medan bintang ajaib saat ini, hanya sebuah cermin, dan di balik cermin ini, ada dunia lain. Sekarang, cermin itu menyebar dari pusat ke pinggiran. Dan dunia lain yang ada setelah cermin itu juga muncul sedikit dengan cepat. Ini muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, saya khawatir itu akan datang jauh-jauh. Itu tumpang tindih dengan alam semesta pertama ini dan menggantikan dunia masa lalu, dan Yesuan tidak asing. Sebenarnya, dia seharusnya memikirkan kemungkinan perubahan seperti itu. Karena di kedalaman lembah kota terlarang di kota bagian dalam iblis, ada lorong hampa yang terhubung ke kandang kuno. Itu benar. Ini adalah dunia lain yang datang ke tingkat penuh dari medan bintang iblis di alam semesta pertama. Itu adalah kandang kuno yang pernah dimasuki Yesuan. Jelas, alasan untuk adegan di depan kita ini adalah karena keruntuhan total Raja Sihir. Saat bintang iblis runtuh, lorong di lembah kota bagian dalam kota terlarang juga dipicu oleh lorong yang menghubungkan sangkar kuno, yang menyebabkan konsekuensi ini. Ada 2 jenis situasi dalam pemicuan semacam ini, atau saluran kekosongan terputus secara langsung. Kemudian, lokasi di mana lembah terlarang Raja Sihir awalnya berada, dan satu-satunya koneksi dengan dunia sangkar kuno ini, hancur. Sangkar akan melayang ke dalam kekosongan alam semesta yang tidak bersalah, seolah-olah diasingkan, tidak dapat ditemukan lagi. Dalam kasus lain, lorong kekosongan ini diperbesar karena fragmentasi bintang kaisar. Ekspansi ini tidak terkendali. Ketika berkembang sampai batas tertentu, itu adalah ruang padat alam semesta pertama. Itu akan memecah sepotong besar, seperti cermin yang pecah. Sampai dunia di belakang cermin muncul dan menyatu dengan bidang kosmik pertama, menggantikan cermin yang telah pecah, kekosongan ini akan runtuh dan akan distabilkan lagi. Dengan kata lain, medan bintang iblis benar-benar lengkap, dan akan berhenti ada setelah itu. Sebaliknya, itu akan menjadi yang ada di kandang kuno alam semesta dari cermin. Ketika pikiran-pikiran ini melintas di benak saya, biarkan Yesuan akhirnya menyadari segalanya, itu setelah beberapa lusin minat. Selama waktu ini, ia mengendalikan Senong Ding di kakinya, dan begitu ia pensiun, ia telah menarik diri dari ratusan juta mil, dan telah menarik diri dari domain Kaisar Sihir tempat Kaisar Samsung berada. Sebelum periode ini, bagian depan terus meluas, dan kekosongan yang terpancar ke kecepatan ekstrim sangat rusak. Itu telah berlanjut. Dengan proses ini, kandang kuno yang akrab dengan kesan Yesuan juga ditampilkan di depan mata semakin banyak. Akhirnya, setelah lebih dari selusin napas,
suara hantaman stagnasi di depan telah berhenti. Setidaknya, di domain pusat Devil's Starfield, ratusan juta mil dari alam semesta hampa yang luas, wajah yang benar-benar berubah, dunia di balik cermin, terungkap sepenuhnya, menggantikan mantan kaisar sihir. Pikiran Yesuan, Senongding, yang telah menarik diri di bawah kakinya, juga berhenti. Dia menatap kosong ke dunia yang akrab dan tidak dikenal di depan kehampaan, dan wajahnya kusam. Diguncang oleh sang jenderal, faktanya, bahkan jika itu benar-benar diguncang guntur, goncangan hatinya tidak akan begitu kuat, karena apa yang dia lihat di depan matanya memang merupakan gambaran utuh dari sangkar-sangkar lama. Dunia yang awalnya hancur benar-benar datang. Naik, benua besar dengan berbagai ukuran, baik yang terhubung satu sama lain, atau dipisahkan oleh serangkaian aliran turbulen yang luas dengan berbagai tingkat. Semua ini, ketika Yesuan berada di sangkar kuno, dia memiliki bayi tanpa kepala kekuatan para dewa bergegas ke langit yang tak terbatas, menghadap sekali. Oleh karena itu, sekilas dia dapat melihat bahwa saat ini, dia telah jatuh ke alam ini dan menggantikan medan bintang ajaib. Itu memang sangkar kuno yang lengkap. Dan, dengan munculnya alam semesta pertama, wajah iblis, jelas bukan hanya dunia yang rusak dari sangkar kuno ini. Raungan, hei, pada saat ini, saat kekosongan seperti cermin berhenti hancur, dunia sangkar kuno yang telah jatuh ke medan bintang iblis ada di mana-mana di daratan, dan segera ada binatang buas yang mengaum dengan kegembiraan dan kegembiraan. Jelas, keturunan dari hewan liar yang tak terhitung jumlahnya yang telah hidup di dunia sangkar kuno yang rusak dibawa ke dunia. Ini benar-benar merusak langit. Melihat semua ini, Yesuan berbisik pada dirinya sendiri, dan seluruh hatinya tenggelam ke dasar lembah. Sangkar kuno ini adalah tanah liar tempat pertempuran dunia hancur di masa lalu, tetapi sekarang tiba-tiba datang ke dunia. Apakah ini berarti, kedatangan penuh dunia yang hebat dan bergejolak akhirnya terbuka, tirai sudah berakhir? Raungan, panggil, kesombongan dunia membumbung tinggi, dengan jatuhnya dunia kurungan kuno secara menyeluruh. Di medan berbintang ratusan juta mil jauhnya dari depan, sebongkah bintang di daratan yang dipisahkan oleh kekosongan yang sia-sia memiliki bentuk kepala. Seekor binatang buas besar sedang bergegas. Binatang-binatang buas ini memiliki bentuk yang berbeda, dan banyak dari mereka tidak terlihat di tiga bidang bintang utama dunia saat ini. Mereka sudah punah, bahkan di antara jutaan binatang buas asli yang telah keluar dari sumber kejahatan. Tidak ada sosok yang serupa yang dapat ditemukan. Binatang-binatang buas yang ganas di dunia kurungan ini juga merupakan keturunan alien neraka. Pada awalnya, Yesuan lahir di kurungan kuno para leluhur. Di mayat yang mengerikan, ia menemukan sejumlah besar kristal suci, dan terbangun untuk tidur. Mayat bayi tanpa kepala di daerah itu dan membawanya keluar. Tetapi saat itu, karena binatang buas yang jahat dan kuat yang menunjukkan napas, itu menarik keinginan alam liar dunia di dunia kurungan penjara kuno ini, yaitu Avatar Tiandao Qingyan. Pada akhirnya, Yesuan bekerja sama dengan mayat bayi tanpa kepala untuk membuat mata-mata menjadi invasif ringan, dan meninggalkan dunia sangkar dengan aman dan lancar sebelum proyeksi mata surgawi ke dunia sangkar. Namun, Yesuan dan mayat bayi tanpa kepala baru saja pergi, proyeksi ontologis Tiandao Qingyan telah datang, dan pencucian darah besar telah dilakukan di dunia sangkar kuno. Mereka semua ingin memanfaatkan kesempatan mata surgawi untuk melarikan diri dan melarikan diri dari penjara. Hampir semua binatang buas yang dikurung di dunia sangkar terbunuh, hanya sedikit yang lolos, tetapi pada akhirnya mereka juga ditekan oleh Kaisar Mo Wentian dan bangsawan tingkat tinggi lainnya. Pertempuran itu jelas mengancam kekuatan binatang buas di dunia sangkar kuno, tetapi dunia ini begitu luas sehingga tahun-tahun keberadaannya cukup lama untuk ditelusuri kembali ke era dunia kuno yang jauh. Dan sama sekali tidak ada kekurangan cacing, kandang dan binatang buas yang lebih kuat. Mereka telah berjongkok sepanjang waktu, bahkan ketika mereka terluka di mata terakhir, mereka tidak pernah goyah dalam menghadapi kesempatan besar untuk melarikan diri dari dunia kandang. Bagaimanapun, keturunan berdarah dari binatang buas dan buas ini, semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi kepekaan indera spiritualnya. Ketika mencapai alam tertentu, hampir mustahil untuk memprediksi datangnya krisis terlebih dahulu, dan tentu saja mustahil untuk muncul dengan mudah. Namun kali ini berbeda. Kali ini, dunia yang luas dari ratusan juta mil dari kandang kuno yang luas di dunia telah datang ke bidang bintang yang lebih luas dan polos, dan telah sepenuhnya distabilkan.
Untuk dunia kehidupan di kandang, mungkin itu seharusnya disebut bidang bintang kandang. Bagaimanapun, dunia kandang telah menggantikan bidang bintang raja sihir sebelumnya. Bagi binatang buas yang tinggal di kandang-kandang, langit dan bumi tiba-tiba lebih besar dan lebih luas. Dunia asli tidak lagi terikat. Dunia yang luas sudah terlihat. Itu adalah laut, waktu yang tepat untuk lompatan yang akan datang. Bersemangat dan gembira, sosok binatang buas dari tahanan berkepala bergegas keluar dari sepotong langit berbintang. Bentuknya berbeda, dan kekuatannya berbeda. Yang paling kuat bahkan mencapai keabadian. Itu adalah Sekop, harimau berekor 3, napas horor, ketika langit meraung, sepotong besar awan kosong digulir. Saat ini, Yesuan telah mundur ke sisi terjauh dari ratusan juta mil sangkar ini, dan masih berjarak 2 atau 3 juta mil dari tepi. Tungku Metana yang mundur ke sisi lain pada dasarnya juga seperti ini. Bahkan dengan jarak langit berbintang yang begitu jauh, Yesuan tidak dapat melihat sekilas gambaran keseluruhan. Hanya sekilas sangkar besar, kecil, dan 2 di langit berbintang, teriakan menderu dari berbagai binatang buas di sangkar, ada jutaan raksasa. Dari sini, seluruh film jumlah total sangkar di semua bintang besar dan kecil di sangkar-sangkar akan mencapai puluhan juta atau bahkan lebih. Dengan begitu banyak sangkar dan binatang buas saat dunia sangkar turun ke bidang kosmik pertama, menggantikan bintang ajaib sebelumnya, masalah ini jelas akan memiliki dampak yang tidak terduga pada situasi besar alam semesta pertama. Situasi bidang kosmik pertama, yang telah menjadi tahap awal dari situasi keseluruhan, sekali lagi dalam kekacauan. Dengan menjamurnya puluhan juta binatang buas yang dikurung ini, seluruh alam semesta pertama takut akan kekacauan. Pikirkan ini. Daun Suandeng menggelengkan kepalanya dan mendesah, dan tersenyum pahit. Oh lala, itu juga pada saat ini dengan stabilisasi lengkap dari medan bintang yang dikurung, ujung kekosongan di paling kanan, suara rantai telah berdering lagi. Jelas, Tungku telah bertindak lagi, menghadapi bagian ini. Ada kandang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di kandang keturunan, dan jelas tidak mungkin untuk membiarkan mereka pergi. Berapa banyak juga yang akan diburu. Namun, medan bintang yang dikurung terlalu lebar, ratusan juta mil bulat, bahkan jika tungku itu besar, itu tidak dapat dikunjungi dalam waktu singkat. Sama seperti Yesuan yang ragu-ragu, dia juga mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke langit berbintang lain di medan bintang yang dikurung. Ketika Senongding menangkap beberapa kandang dan binatang buas, dada kirinya tiba-tiba terasa panas saat ini. Pada saat yang genting, bayi itu memberi peringatan. Sentuhan kabut biru muncul dari tato mayat tanpa kepala di dada kiri Yesuan, dan langsung mengelilingi tubuh Yesuan, dan pikiran Yesuan juga menunjukkan pesan. Tanpa ragu-ragu, Yesuan melambaikan tangannya untuk mengambil Senongding pada saat pertama, melambaikan sepotong kristal multi-indera yang tidak mencolok, dan kemudian mengeluarkan instruksi kepada sistem fagositosis tubuh untuk memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang, dan langsung meluncurkan lompatan koordinat antar bintang, meninggalkan medan bintang penyihir ini. Ketika sosoknya muncul kembali, dia telah mencapai lubang hitam kehidupan di luar medan bintang iblis. 2 koordinat antar bintang yang dicap Yesuan di bidang kosmik. Pertama ada di sini. Namun, meskipun dia langsung meninggalkan medan bintang iblis, itu tersebar dari tato mayat di dada kiri, dan kabut biru samar yang menyelimuti seluruh tubuh tidak menghilang. Itu masih ada dan melindungi tubuh Yesuan. Napasnya tidak jelas. Bahkan jika itu ada di depan mata, tidak mungkin untuk dideteksi. Hanya ketika Anda memiliki mata yang bagus, Anda dapat merasakannya. Panggil, dalam gelombang itu, Yesuan melambaikan pesan dalam pikiran sesuai dengan mayat bayi tanpa kepala. Dia melambaikan kemuliaan hijau di depannya. Ini jelas merupakan teknik ajaib. Yesuan tidak memahaminya. Pada saat ini, itu dapat ditampilkan, menurut informasi yang dikirimkan oleh mayat bayi tanpa kepala. Dengan kabut biru muda yang tersebar di tato lampu mayat, Anda dapat menggambar labu sesuka Anda. Kemuliaan hijau ini dengan cepat berubah menjadi tirai cahaya di depan kehampaan. 100 kotak, kilatan cahaya sedikit, tirai cahaya muncul pada benturan. Hanya daun kandang yang baru saja ditinggalkan Yesuan. Adegan, sebelumnya, Yesuan mengeluarkan ratapan yang tidak mencolok di dalam kristal, dan juga diperintahkan oleh Yesuan untuk tetap memiliki kabut biru muda. Sekarang tampaknya ini adalah jarak yang jauh, memantau kekuatan magis. Kristal multisakral yang berada di kekosongan yang jauh di luar medan bintang yang dikurung bertindak sebagai probe elektronik,
dan dapat dengan jelas mengirimkan informasi pengaruh melalui kekosongan, tetapi tanpa fluktuasi energi sedikitpun. Sungguh luar biasa untuk memantau kekuatan magis.